Halo teman-teman, tahukah Anda pemilihan ternak domba yang tepat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan peternakan? Ayo, ikutin. Teman-teman masih ngikutin? Seleksi ternak domba merupakan suatu proses pemilikan ternak yang terbaik berdasarkan genetik, ciri-ciri fisik, dan ciri-ciri lainnya untuk tujuan yang terbaik. Jadi, tujuan dan manfaat seleksi. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu genetik. Yang kedua, mempercepat proses kenaikan berat badan. Yang ketiga, mengurangi angka kesakitan. Yang keempat, mengurangi angka kematian. Yang kelima, menurunkan biaya pakan operasional dan sarana prasarana. Bagaimana sih pemilihan seleksi ternak yang sehat dan unggul? Ayo kita lakukan. Yang pertama yaitu kita lihat apakah ternak tersebut bisa berdiri atau tidak. Kalaupun bisa berdiri, berarti keempat alat geraknya, kaki depan dan kaki belakang normal, bisa berjalan normal, bisa berdiri normal. Kemudian kita lihat di situ bulu atau rambutnya mengkilat, tidak kusam, tidak ada di sini jamur ataupun parasit yang menempel di kulit atau di rambutnya. Kemudian lubang-lubang alami, di sini ada lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang anus dan lubang kelamin. Tidak ada cairan yang mencurigakan, baik itu darah ataupun nanah. Setelah itu kita cek ya di situ matanya jernih. Mata kiri dan mata kanan ya, tidak ada cairan, tidak ada belek. Kemudian di sini ada hidung ya, hidungnya lembab atau basah. Tidak menandakan bahwa ternak itu dehidrasi. Setelah itu kita cek di situ sekalian ya, bagian mulutnya bersih, tidak ada luka, keropeng. Terus kita cek di situ untuk menentukan gigi sekalian. Apakah umurnya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, kita cek dari giginya. Oke. Setelah itu baru kita cek juga apabila domba ini jantan ya, pasti memiliki testis 1 pasang. Sama besar, simetris. Oke. Sama besar ya, ini bisa difokuskan nih. Nah, oke. Kalau betina memiliki puting susu 2 kanan kiri, juga simetris sama besar. Pengukuran tinggi badan kita lakukan di tempat yang rata ya. Kemudian kaki tegak lurus. Kita ukur di situ mulai dari ujung kaki sampai ke tinggi pundak. Iya. Oke. Sekarang pengukuran panjang badan. Posisinya harus tegak lurus, sejajar, tidak bengkok ya. Kita mulai dari tulang punduk sampai ke pangkal ekor. Kemudian pengukuran lingkar dada. Ya, posisinya ternaknya harus berdiri tegak. Kemudian kita ukur, kita lingkarkan dari belakang kedua kaki depan melingkar ke tinggi pundak. Posisinya harus lurus. Kemudian kita pengukuran lebar dada. Posisinya domba juga harus tegak lurus ya. Kita ukur dari skapula kanan lurus ke skapula kiri.
untuk mengetahui menentukan umur dari ternak domba. Oke, kita lihat dari gigi seri bagian bawah. Apakah usianya di bawah 1 tahun atau lebih dari 1 tahun? Kita lihat dari perubahan dari giginya. Kebetulan ini giginya sudah punglak 2 pasang atau 4. Berarti kira-kira sekitar 2 tahun. Pengukuran dari skrotum. Oke, skrotumnya berisi testis ya, sama besar, simetris. Oke. Kemudian kita ukur lingkarnya. Kita ambil bagian yang tengah ya, bagian tengah yang paling besar, kemudian melingkar. Semakin besar ukuran skrotum, semakin bagus. Ini ciri domba pejantan yang bagus ya. Nah, nafsu kawinnya sangat tinggi. Kita lakukan penimbangan. Biasanya kita lakukan tiap 1 bulan sekali untuk menentukan tingkat kenaikan dari berat badan. Teman-teman jangan lupa ya, untuk seleksi ternak yang sehat dan unggul, kita bisa mulai dari ternak itu lahir sampai dewasa. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat-alat bantu, misalkan timbangan, tongkat ukur, pita ukur, dan lain-lain untuk menentukan suatu tingkat keunggulan dari ternak tersebut. Jadi teman-teman, seleksi bukan soal insting, tetapi soal ketelitian data. Maka kita lakukan seleksi untuk mendapatkan ternak yang sehat dan unggul.